Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kutuk. Ya itu Tuhan mau nggak? Tuhan mau nggak supaya hukum Taurat itu dibatalin? Itu dulu. Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi mau nggak supaya Taurat itu dibatalin? 10 hukum itu digenapi dengan 2. Justru Yesus mengatakan, jangan kau menyangka, jangan kau mengira aku datang untuk membatalkan. Jangan. Kok Anda membantah? Masih ada setelah dia disalibkan dan mati dan bangkit. Di situ baru kata siapa? Hukum kasih. Kata siapa? Kata siapa? Mama kasih terhadap manusia itu, saudara. Setelah hukum pertama, hukum kedua itu kasihi Bapa, kasihi manusia, kasihi sesama manusia, bahkan berdoalah kepada orang yang membencimu. Itu adalah simpul dari hukum Taurat. Tidak bisa lepas dari hukum Taurat kasih itu. Apa itu kasih? Kau bilang, ini kan pertanyaan saya sederhana tuh. Anda mengatakan saya benci Paulus. Oke. Sekarang jangan kita benci. Tapi boleh nggak saya bertanya? Dari mana Paulus mengatakan? Lewat penginjilan dari Paulus sampai ke Asia kecil sampai sekarang ini ke Indonesia. Ya kan Yesus menubuatkan itu. Yesus menubuatkan memang kan? Apa kata Yesus? Dia akan menyesatkan banyak orang. Nggak heran. Kalau nggak banyak orang yang dia menjadi Kristen, berarti nubuatan Yesus itu batal dong. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Paulus menjual agama, menjual ajaran, menjual 13 kitab kepada orang Roma. Nama siapa yang dia jual? Coba kau jujur sama saya. Setelah Yesus jangan sebut namaku. Hei, saudara. Penyesat itu datang ke surga. Dia mengutus Roh Kudus. Nenekmu kiper, nggak ada Yesus mengutus Roh Kudus. Dengar, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, Paulus menjual 13 kitabnya kepada orang Roma, mengajarkan dirinya adalah rasul, utusan Tuhan, ketemu dengan Tuhannya di padang gurun. Nama siapa yang dia jual? Nama siapa? Emang nama siapa? Emang terserah. Bukan itu yang saya tanya, saudaraku. Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Penyesat ini akan datang dengan memakai namaku dan berkata kemana-mana bahwa aku ini adalah Kristus. Itu siapa? Anda nggak bisa menyebut nama. Oke, saya tanya. Paulus ketika dia sampai kemana-mana, nama siapa yang dijual? Ya, dia mengabarkan berita sukacita itu. Nama siapa yang dia jual kemana-mana? Nama Yesus. Nama Yesus. Satu tergenapi. Ketika dia menyebut Yesus, dia gelari Yesus dengan gelar apa? Dan dia berkata akulah Yesus adalah. Jangan tertawa dulu. Kita ini bukan kalah menang, kita berdiskusi memberikan edukasi. Siap, bos. Nah itulah. Nah sekarang ketika Anda sudah mengatakan Yesus kemana-mana membawa nama Yesus, sekarang dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Bukan, dia bukan Kristus. Saulus adalah menggelari. Dia menggelari nggak? Dia menggelari nggak? Dia menggelari nggak Yesus itu dengan gelar Kristus? Emang Yesus Kristus. Nah, tergenapi dua. Yang ketiga nih, ramalan yang ketiga, mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nggak pengikut Paulus? Kalau kami bukan merasa disesatkan. Enggak, bukan. Saya enggak menuduh Anda. Tidak disesatkan oleh Paulus. Orang yang disesatkan itu tidak mungkin
sadar kalau dirinya disesatkan pada saat dia dalam keadaan tersesat. Kalau dia sudah sadar, itu namanya sudah tersesat lagi. Saudara, tunggu dulu, saudara. Tunggu, saudara. Yang saya ingin tanya, dua sudah Anda akui. Paulus mengatasnamakan Kristus. Dia memakai nama Yesus. Yang kedua, mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Tinggal yang ketiga nih, banyak nggak pengikut Paulus? Saudara, banyak nggak kemudian yang disesatkan oleh Paulus? Banyak nggak? Banyak nggak pengikut Paulus? Banyak nggak? Kapasitasmu apa dulu? Kapasitas saya sebagai seorang penginjil jalanan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti kalian. Apa sertifikatmu? Siapa yang mengakui kau? Nggak perlu sertifikat. Justru orang yang punya sertifikat, orang yang punya ijazah, itu yang bahaya. Karena dia punya potensi untuk menipu, untuk korupsi, untuk membodohi orang. Justru mereka itu yang bahaya dibandingkan orang yang tidak pernah kemudian sekolah dan mendapatkan ijazah, tapi mereka paham sebuah buku. Jangan Anda sebut ijazah di sini. Jangan. Orang punya ijazah bukan membuktikan orang itu pintar. Orang punya ijazah hanya membuktikan kalau orang itu pernah sekolah. Tapi bukan berarti mereka yang tidak punya ijazah itu tidak pintar. Nabi-nabi tidak ada yang sekolah, tidak ada yang punya ijazah. Paulus, apa ijazahnya Paulus? Dia bisa jadi nabi, bisa jadi rasul. Dia bisa ngarang buku 13 buku. Roh Kudus itu, bos. Roh setan itu yang kau maksud, bukan Roh Kudus. Loh, Roh Kudus, saudara ngerti nggak Roh Kudus itu apa? Setelah Yesus naik ke surga, dia Saya tanya dulu, Roh Kudus itu Yesus apa? naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus itu Kudus. artinya apa? Kudus itu artinya apa? Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Kudus itu artinya apa? Tak bercacat, tak bercela. Kudus artinya apa? Kudus artinya apa? Suci. Kudus artinya suci. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira roh suci itu bisa nggak masuk ke dalam tubuh yang di dalamnya ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhannya Yahudi? Bisa nggak? Apa yang mengharamkan makanan, Zuma? Mulai sakit. Bisa nggak Roh Kudus itu masuk ke dalam orang? Saya ulang lagi, bisa nggak Roh Kudus itu masuk ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang melanggar semua hukum Tuhannya Yahudi? Andi, kenapa di-mute sih, Pan? Jawab dulu. Bukankah Roh Kudus itu hanya... Ada satu perkataan Tuhan Yesus pernah dia katakan begini, Bang Suma. Apa itu? Dia katakan bahwa bukan apa yang masuk dalam mulutmu itu najis, tetapi apa yang keluar. Itu dia tanya, dia ucapkan itu kepada orang Roma atau diucapkan kepada orang Yahudi? Murid-murid Yahudi saat itu. Murid-muridnya makan babi nggak pada saat itu? Dalam konteks orang-orang Yahudi tidak. Kenapa lantas ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu, kenapa larinya ke babi? Dasar kalian mah. Kenapa larinya ke babi? Hah? Babi itu enak dagingnya. Maksudnya kenapa jadi babi ini lagi kan? Kenapa jadi babi? Kenapa jadi babi? Ketika dikatakan kemudian bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang najis, tapi yang keluar dari mulutmu. Kenapa larinya ke babi? Kalian menafsirkan. Karena nggak najis. Maksud saya tidak ada lagi penafsirannya bahwa tidak ada lagi hal-hal yang berupa makanan yang berhubungan dengan jasmani yang itu hanya membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Gak ada hubungannya dengan babi. Babi bagi orang Yahudi itu adalah binatang haram yang senantiasa menjadi persembahan orang-orang pagan kepada sembahan-sembahan mereka. Itu adalah makanan yang menjadi tumbal sesajen bagi orang-orang pagan yang hidup di tengah-tengah orang Yahudi, dikelilingi oleh orang Yahudi. Babi itu adalah binatang yang kadang dipersembahkan untuk dewa Molok, kepada dewa-dewa yang ada di sekeliling orang-orang Yahudi. Makanya mereka nggak makan babi itu, najis sampai hari ini.
Tapi Kristen dasar pemakan babi dari Romawi Yunani ini, maka Paulus melihat, wah ini orang Roma kalau kuajarin seperti dalam Torah jangan makan babi, mana maulah aku cerita ini. Kalau suruh mereka sunat, mana mau mereka ikuti saya. Gak mungkin mau. Maka apa yang terjadi? Dihalalkanlah babi itu dengan mentafsirkan ucapan Yesus. Dan ada yang lebih parah lagi daripada pengikut awal mula. Apa yang lebih parah? Ketika dikatakan, bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tetapi yang keluar. Makanya banyak laki-laki di kalangan kalian yang memasukkan rudal sesamanya laki-laki di mulutnya. Karena menurut mereka penafsirannya, ini tidak diharamkan. Loh kok gawat? Itu fakta. Berapa itu? Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Gak usah kau malu-malu mengakui itu. Karena kenapa? Tabiat babi juga memang kayak begitu. Kadang dia naiki dulu sesama, baru mau naiki beda-beda sesamanya. Itu bukan yang masuk, bukan yang memasukkan, yang masuk ke dalam tubuh itu. Tuh. Ini salah satunya yang kalau kemudian babi aja, yang babi aja jelas-jelas diharamkan, apalagi kalau cuma rudal tumpul. Inilah yang terjadi. Tafsiran yang asal tafsir, karena memang agamanya bukan dari langit, agama buatan manusia. Ini real, ini fakta. Kenapa seorang pendeta yang mendapatkan ijazah mau mengatakan itu? Kamu, aku berkati kamu dengan ini, silakan main pedang ya, mulai hari malam ini. Kalau perlu videokan, viralkan supaya banyak terpengaruh. Salome. Itu yang terjadi. Karena mentafsirkan seenak perut ucapan Yesus sesuai dengan selera. Itulah yang ada hari ini. Makanya kalau bisa, ya harus sekali-kali. Apa sih? Orang lagi nangis malah tertawa. Gak jadi. Jadi begitu saudara. Ya, mari kita menggunakan akal sehat kita. Bukan masalah menang kalah. Apa yang ada pada diri kalian itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Sedangkan Nabiku tidak pernah belajar tentang kitab kalian. Tertuang, semua-muanya tertuang di dalam Al-Quran tentang tabiat, sikap kalian, perbuatan kalian, tipikal kalian, ciri-ciri kalian, tujuan hidup kalian. Itu semuanya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kami hanya membantu kemudian untuk menjelaskan itu. Jadi kembali kepada tema, Yesus kami nggak mati. Yesus yang kalian sembah, yang anda kalian anggap mati itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan sumpah serapah Yesus Paulus, dan juga tuduhan Paulus merujuk kepada sebab ada terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apa yang tertulis di sana? Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Tuh. Berarti Yesus di situ oleh Paulus dianggap manusia yang melakukan dosa yang sepadan oleh hukuman mati, lalu Tuhan mengutuk dia. Itulah makanya aku tanya, apakah Galatia 3 nomor 13 itu firman Tuhan kah? Sabda Yesus kah? Atau ini karangan Paulus sendiri, kebenciannya terhadap Yesus? Karena kenapa? Ya, Paulus tahu Yesus ini banyak yang benci pada zaman itu, maka dia cari tenar, dia cari pamor. Makanya Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus menyebarkan teror agamanya ini memakai nama siapa? Kalau dia pakai namanya Mbak Marijan, atau dia pakai namanya Panjul, atau namanya Timbul, namanya Tukul, namanya Bom-Bom, namanya Edis, gak laku. Maka dia pakai nama Yesus, nama yang sudah tenar pada saat itu, bisa melakukan banyak mujizat. Maka dengan memakai nama itu, ajarannya kemudian ramai diterima orang. Itu kelihatannya si Juma percaya banget sama Taurat ya. Kenapa?
Dari tadi ngomongin Taurat semua itu, perjanjian lama. Itu bukan Taurat, itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu cuma bahasa barang siapa yang percaya kepada Taurat, dia akan kena dihukum yang berlaku waktu itu, hukum kutuk. Loh, tidak bisa barang siapa yang percaya. Saudara, kamu mau pilih percaya kutuk tidak atau berkat? percaya. Kamu pilih kutuk atau berkat? Jelas berkat dong. Nah, itulah perjanjian baru. Kalau kau mau, sekarang kalau kau mau diberkati, buang, lemparkan ke jamban Taurat itu. Betul? Betul nggak? Ya dong, jangan malu-malu. Aduh, sudahlah. Kamu dengan Kalau itu mau dibuang, sudah sama. Itu contoh yang baik dan tidak baik ada di Taurat. Bukan begitu. Saudara, hukum yang ada yang datang kepada umatnya Nabi Musa itu, kalian ambil terjemahannya hanya untuk sebagai tameng saja, sebagai pelengkap penderita, sebagai bahan untuk jualan. Karena kalau kamu tidak mengambil kitabnya orang Yahudi ini, hanya menggunakan kitab kalian, Galatia, Filipi, siapa yang mau jadi Kristen? Siapa yang mau jadi Kristen? Sudahlah dia menyembah Theos, dewanya orang Roma. Siapa yang mau menyembah itu? Tuhanmu siapa yang mau jadi Kristen? Kalau kamu tidak jadikan memilih berkat, bukan kutuk. Kalau kutuk itu dihukum Taurat. Hal baik dan buruknya ada di hukum Taurat. Itu jangan dibuang, saudara. Jangan dibuang, bos. Saudara, di dalam hukum Taurat, kaidahnya jelas. Ulangan 27 nomor 26. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Kitab yang sama di Bilangan 23 ayat 7 sampai 8. Apa katanya? Siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Itu hati-hati loh. Kamu sudah mengutuk Yesus di kayu salib. Siapa yang mengutuk? Kalian yang mengutuk. Kalian yang ngomong. Anda yang ngomong, sayang. Saya mengatakan itu temaku. Yesus kami nggak mati. Dengan demikian dia bebas dari kutuk. Karena yang disalib itulah yang dikutuk. Apa sih? Justru kalian yang menginginkan Yesus itu dikutuk demi untuk membebaskan kutukan kalian. Apa yang kalian kemudian lapisin bibir kalian itu? Sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk loh, tapi karena dosa-dosa kita. Faktanya yang digantung siapa? Kamu atau Yesus? Yesus, berarti dia yang dikutuk. Pasti dari ke Yudas nih yang digantung. Enggak. Ya, memang pasti bukan Yesus yang disalib dong. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yudas yang disalib. Yang pasti bukan Yesus kan, sudah aku bilang kan? Yang pasti bukan Yesus. Ingat saudara, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang memenuhi syarat. Ada berapa syarat yang harus dilalui untuk disalib? Ada 2. Yang pertama, orang itu wajib hukumnya ditemukan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang tersebut syaratnya dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria orang suci ini memenuhi 2 syarat tersebut? Yang memenuhi 2 syarat, dia yang di samping kiri kanannya, bos. Berarti bukan Yesus. Itu pintarnya Anda, berarti Yesus tidak bisa, tidak layak jadi. Ketawa si iblis. Iblisnya tertawa. Seakan-akan Anda mengatakan, jangan Suma, tak ada yang menemani kami di neraka kalau semua Kristen bertobat dari agama Kristen. Jangan, biarkan kami hidup dalam halalan kami. Biarkan kami memfitnah Yesus bahwa dia yang dikutuk. Saudaraku, 2 syarat ini wajib terpenuhi untuk disalib. Dan untuk dikutuk oleh Tuhan harus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana Paulus mengatakan Yesus itu dikutuk? Apa kesalahan Yesus? Ada. Kalau orang yang berbuat salah, Juma. Apa dong saya panggil Pak Haji gitu? Ustaz Juma Haji Paulus. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kamu, kalau kamu maafin dia, mana yang lebih baik? Kamu dimaafkan dong. Bunuh lagi? Dimaafkan dong. Makanya Tuhannya orang Yahudi itu, saudara. Kamu benar posisinya. Kamu benar posisinya. Terus saudara, ada kalau Anda
Saudara, kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 7:14, apa kata Tuhan di situ? Hambaku, umatku yang atas namaku disebut, ketika mereka merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengarkan mereka dari surga dan mengampuni dosa mereka pun dari surga, serta memuliakan negeri mereka. Ngapain coba? Ngapain dia turun dengan dikutuk? Ngapain? Sementara dia mampu kemudian maha mendengar. Ketika ada hambanya, ciptaannya bertobat di bumi, di surga, di langit, dia bisa mendengarkan. Dalilnya ada. Itu bukan asumsi. 2 Tawarik 7:14. Ketika hambaku berpaling dari jalan-jalannya yang jahat, lalu mencari wajahku, aku mengampuni dosa mereka dari surga. Alamak, kurang apa lagi? Kenapa harus ada tumbal sih? Kenapa harus orang suci yang mati terkutuk? Hah? Anda tahu nggak siapa yang tepuk tangan? Dosa nenek moyangmu. Dosa nenek moyangmu juga. Jadi semakin menjadi-jadi. Nenek moyang lagi di bawah-bawah. Kenapa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dosa manusia sehingga dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa. Itu maunya saudara, itu maunya Kristen. Tapi konsepnya tidak begitu. Tidak ada konsep itu, nggak ada.